Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa ila al-malaikatil muqarrabin wa syuhada wa salihin wal ulama al-amilin wal fuqaha wal qurra'i wal mufassirin wal muhaddisin wa ahli kullin wa ashabi kullin wa atba'i kullin wa ila jami' al-matrashidin sahabatina Abi Bakr wa Umar Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila ruhi sayyidina Qutbur Rabbani wal Ghasis Samadi al-Syah Abdul Qadir al-Jilani al-Baghdadi radhiyallahu anhu wa ila jami' awliya'illahi ta'ala min masyarik al-ardi wal magharibiha barriha wa bahriha wa min qafil al-qafina makana mahallat arwahuhum khususan ila ruhi sahib hadhihi wilayah Kiai Syekh Ja'far Shadiq Ja'far Siddiq apa Shadiq? Syekh Ja'far Siddiq wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh adat, ketua masjid, Pak Hasan Rais ya? Rais Hasan atau Hasan Rais? Hasan Rais yang sudah mengundang saya dengan tidak jelas. Undangannya dari jam 8 mundur ke jam 10. Dari jam 10 mundur ke jam 12. Jam 12 menunggu air belum pasang-pasang. Jam 2. Jam 2 mundur, alhamdulillah. Jam 5 baru sampai. Alhamdulillah. Hati-hati para is, karena nama saya sama dengan wali yang di sini. Jangan sampai kualat udah. Berarti bawaannya harus banyak nih. Ketua BPD dan seluruh ibu-ibu yang hadir di majelis ini, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, disehatkan Allah, jauh dari mara bahaya, virus corona hilang semua, amin. Rezekinya tambah banyak, amin. Kaya raya semua, mati masuk surga, tambah duit mau bu. Bapak-bapak saya doakan mudah-mudahan berkah semua, tambah rezeki, tambah coba. Dikocek ibu-ibu. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ini bukan berarti tanggal 1 Muharram hijrahnya Nabi, bukan. Jangan salah Pak. Karena hijrahnya Nabi bukan di bulan Muharram. Tetapi 1 Hijriah atau 1 Muharram ini disebut tahun baru Hijriah karena tahun ini, bulan ini, bulan Muharram adalah bulan di awal Rasulullah SAW menancapkan panji hijrah, panji perubahan. Hijrah itu artinya berubah.
Walaupun Nabi hijrah min Makkah ila Madinah, dari Makkah ke Madinah, tetapi sejatinya hijrah dimaknai adalah berubah. Baru tahun baru ini, baru semua, baru amalnya. Yang buruk jadi baik, yang maksiat jadi taat, yang kafir jadi iman. Ini namanya berubah. Maka peringatan tahun Hijriah ini mudah-mudahan merubah kita, merubah akhlak kita, amin, merubah rezeki kita, amin, merubah rumah tangga kita jadi lebih baik, warga sakinah, mawaddah, warahmah. Ini diawali dari hari ini. Mudah-mudahan Allah catat di sore hari ini menjadi perkumpulan yang baik, yang hadir, yang tidak hadir, seluruh warga Pulau Nangka diberkahi dan diberahmati Allah Subhanahu wa taala, amin. Ini bulan yang mulia dari 4 bulan. Di antara 4 bulan yang mulia adalah bulan Muharram. Kenapa mulia? Karena disinilah Rasulullah SAW menancapkan panji perubahan. Jadi kita ini harus berubah. Yang namanya hijrah itu tahun baru bukan berarti pakaian harus baru, enggak. Peci harus baru, enggak. Celana harus baru, enggak. Motor baru, kapal baru, enggak. Istri baru, enggak. Yang baru adalah minal kufri ilal iman, dari kekufuran menuju iman. Yang sholatnya, maaf ya, minal isyan ilal ta'ah, dari maksiat kepada ta'ah. Yang sholatnya setahun sekali, tahun ini butuh berubah. Ada yang setahun sekali di sini? Kalau ada angkat tangan. Datang orang yang mana? Walaupun ada yang angkat tangan. Oh, jadi yang Walaupun ada yang angkat tangan. cocoklah mencontoh. Ya apa-apa, alhamdulillah. Ada yang sholatnya seminggu sekali hari Jumat. Ada di sini. Kalian semua nih. Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah masih sholat. Ada yang cuma sholat maghrib saja. Ada nggak ada? Banyak nih, banyak sholat maghrib banyak. Partai paling banyak yang dicoblos sholat maghrib nih. Banyak. Isya mundur, subuh hilang. Aku nak nanya di masjid berapa saf kalau sholat maghrib nih? 3 saf. Kalau isya 1 saf. Subuh imam bisa masuk. Imam adzan, imam qomat, imam mirip. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan, karena untuk taat kepada Allah sampai masih ingat sama Gusti Allah saja, alhamdulillah. Tapi ya jangan sering-sering lupanya. Ya, jangan sering lupa kalau ikannya banyak kita lupa. Maaf nih, aku nggak nyinggung, ada yang tersinggung, alhamdulillah, berarti waras, sudah. Nggak tersinggung, kebangetan. Giliran tangkepan ikan banyak, duit banyak, dia nggak bersyukur sama Allah. Dia pergi ke diskotik, dia pergi ke tempat judi. Ini nelayan di kampung sono, di sini nggak ada kan? Nggak ada dikit, ada. Giliran ikan tidak ada, dia mengeluh sama Gusti Allah, ya Allah susah bener, ikan dicari susah, gelombang tinggi dan sebagainya. Mulai hari ini kita berubah, berarti kita masuk kepada tahun baru yang benar-benar kita bersyukur kepada Allah. Rezeki sedikit, alhamdulillah. Rezeki banyak, alhamdulillah. Semua sudah dibungkus oleh Allah rezeki kita. Ada orang kaya, kita jangan syirik, jangan ngiri, jangan dengki. Garis tangan orang beda-beda, Pak.
Betul ya? Bu, paham Bu? Paham kan? Nanti suami rangsumnya sedikit marah, tapi perlu dicurigai tuh, ya, dicurigai. Kalau dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Rezeki sedikit, alhamdulillah. Garis tangannya sudah dicatat oleh Allah. Seperti pohon mangga, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Mungkin Pak Rais rezekinya besar, saya rezekinya lebih besar. Atau kebalikan, saya lebih besar, Pak Rais besar. Sama baik. Memang begitu Pak Rais. Nggak boleh, saya harus lebih besar dari Pak Rais. Nah, itu sudah diatur oleh Allah. Kewajiban kita hanya ikhtiar, berusaha agar menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Perubahan ini, saya tadi malam cerita di Pangkal Pinang, di Kampak, ya, di Kampak. Perubahan ini perubahan semuanya, termasuk akhlak, minas syarri ilal khair, dari keburukan menjadi kebaikan. Yang suami belum baik sama istri, berubah hari ini. Yang istri masih kurang baik sama suami, tahun ini berubah karena dicatat oleh Allah. Ini bulan mulia. Contoh, suami masih manggil istrinya namanya Warkona, panggil War. War itu bahasa Inggris, artinya perang. Namanya Daipah, Tai. Namanya Taipah, panggil Tai. Bahaya, tidak boleh. Atau sebaliknya, ibu manggil suaminya harus berubah, manggilnya harus yang baik-baik. Jangan manggil namanya Sarifuddin, panggilnya Udin. Namanya Imaduddin, panggilnya Udin. Manggil suami sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Pak Rais kalau manggil istri apa? Mami. Benar. Jawabnya agak berat tadi. Mami ya. Lihat bergula nih, bergula orang ini. Siapa nama bini? Umi Kalsum. Wow, keren. Berat ini, manggil Umi, manggil namanya. Oh ya. Namanya Umi Kalsum, manggil Umi, manggil namanya. Jadi harus berubah. Mulai hari ini Pak Rais pulang ke rumah, ada nggak bininya? Mana bininya? Mana, ada nggak? Oh, pelanggaran nggak datang nih. Ya, Pak Rais, Amin Rais. Ya, nanti setelah hari ini pulang ke rumah, panggil istrinya dengan Yayang. Serius saya. Ya Pak Rais ya. Nanti setelah panggil Yayang, telepon saya lagi, saya akan datang lagi ceramah di sini. Tapi belum ada perubahan, Nanak datang. Ya Pak Rais ya, awas ikan nih. Panggil Yayang. Kenapa istri begitu dipanggil Yayang? Yang jatahnya biasanya 2 hari sekali, tambah maju sehari sekali Pak Rais. Tidak percaya, itu ada bini saya. Paham Pak Rais? Paham. Ibu juga begitu. Panggil suaminya apa? Abang, ada uang disayang, ada uang ditendang. Itulah biasa lagu lama tuh, ya. Tapi cocok tuh manggil abang. Manggil abang nih kalau nggak ada anak. Kalau ada anak jangan panggil abang. Nanti salah manggil, anaknya manggil bapaknya abang. Paham Ibu? Nah, ini kejadian sama saya. Ini istri saya saksinya. Saya punya anak namanya Muhammad Kafa, anak pertama, lahir di Jakarta. Ibunya ini sayang banget karena istri saya manggilnya mama. Dari kecil diasuh sama ibunya juga, sama ibu mertua saya. Akhirnya anak saya kalau manggil ibunya Umi,
manggil neneknya mama. Karena panggilan istri saya kepada ibunya mama. Ya. Padahal panggilan anak saya kepada ibunya, pada istri saya Umi. Sama neneknya manggil mama. Satu hari istri saya nggak ada. Anak saya minta ke mall bareng sama ibu mertua saya. Saya bareng sama ibu mertua di Cibubur Junction. Bawa anak saya. Saya gandengan sama ibu saya, bukan gandengan, maksudnya jalan dekat gitu. Sama anak saya megang. Anak saya teriak, "Mama!" Orang-orang lihat semua, Pak. Wah, ini anak muda dapat nenek-nenek. Nah, makanya panggilan-panggilan itu harus yang bagus. Nabi manggil istrinya Humairah. Apa, Bu? Pak, apa, Pak? Apa, Pak? Ini dasar di pelaut nih, susah dibilang nih. Suami manggil bininya apa tadi? Humairah itu bahasa Arab. Karena Siti Aisyah pipinya kemerah-merahan. Asli tanpa dempul, tidak kayak bini bapak-bapak. Bini bapak-bapak dempul dulu. Kalau Rasulullah sudah klimis, Humairah panggilnya. Humairah itu yang pipinya kemerah-merahan. Istri bapak pipinya hitam. Panggilannya apa? Ya jalikam. Atau ya sauda, bahasa Arabnya ya sauda. Atau ya keling, boleh. Orang itu yang sama. Aku nggak percaya 100%. Rasanya. Ya, ibu harus baik sama suami. Bu. Bebek mana? Bebek apa bebek? Ayam bebek. Fred ya, mama bapak Ibu, kalau sama suami itu yang lembut. Karena suami itu paling mudah ditaklukkan sama istri. Dan surganya istri ada para suami. Banyak suami-suami, jenderal bintang 3, sama bininya keok, ya. Anak buahnya banyak, siap jenderal. Begitu ketemu istrinya, Pak, iya mah. Banyak tuh. Di sini kayaknya sama bapak-bapak penakut nih sama bini nih. Saya mau nanya sama bapaknya, ada bini nih. Takut gak sama bini? Takut gak beres? Saya yakin takut. Ngomong gak pelan. Pura-pura batu. Padahal takut. Maksudnya sama dengan saya. Masya Allah. Ya kita sayang. Ibu kalau baik sama suami, nggak perlu minta suami kasih. Percaya sama saya. Percaya nggak Bu? Service all in. Paham nggak service all in? Jangan terus otaknya. Maksudnya nak ke laut kasih langsung, kasih kopi, terus otaknya. Ibu kalau bapak mau ke laut service all in. Di luar dan di dalam kamar service all in. Saya nggak jorok ini Pak. Saya nggak jorok, tapi ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istri baik sama suami, ibu sekali-kali datang ke pasar ngajak suami. Begitu depan toko handphone ibu yang sudah jelek, ibu nggak usah minta, cuma ngomong, "Lajar dul Pak, ambil semua." Itu Bu. Paham Ibu? Tapi mengkek suami minta, capek Pak, minta melulu. Minta, tarlah bulan depan. Mati kok
konslet Pak. Benar nggak Pak? Menkursi rutin masalah. Ya, jadi itu ajaran Nabi. Maka kita diajarkan oleh Nabi, laki-laki mempergauli istri dengan baik, istri mempergauli suami dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau di rumah, maaf, ibu-ibu ini kalau di rumah mau tidur berhias. Apa Bu? Berhias. Tahu berhias? Bekecak. Bekecak. Lah. Oh. Nyis. Ibu ini kalau mau tidur ya jangan pakai daster yang jiat, apalagi pakai lepis. Susah. Pakai apa? Nyisir dulu. Ini sunnah Rasul. Istri-istri para nabi kalau mau tidur semua nyisir. Nyisir Ibu. Nyisir dulu. Pakai minyak wangi dulu. Biar nggak bau ketek. Ya benar. Benar ini, biar nggak bau ketek. Suami sama. Mau tidur bajunya yang bagus. Jangan mau tidur kayak baju mau perang ke laut. Jangan pakai baju yang bagus, yang wangi. Nyisir, yang punya rambut, yang botak nggak usah. Kakak nggak usah nyisir. Kakak botak ini, Pak Farid nggak usah nyisir. Yang punya rambut nyisir, pakai minyak wangi, cerot-cerot. Jangan kalau mau kondangan disetrika seminggu. Beli baju baru, dempul 5 cm, bimonya bibir monyong 5 cm, giliran kayak suami bau dekil, rusik, belacan, semua ada di badan. Na'udzubillah min dzalik. Ada contoh teman saya nggak cerita orang. Nanti kalau mau maghrib kasih tahu ya Pak ya. Masih lama mau? Udah cepet maghrib nih, udah baca kok. Nah ada saya punya kawan, asli nih serius. Saya nggak bohong. Kawan orang kayu rayu di Jakarta, pengusaha. Istrinya sibuk, dia jadi bendahara salah satu universitas ternama di Jakarta. Tinggalnya di Jakarta Timur, saya nggak perlu nyebutin daerahnya karena Jakarta Timur luas. Suatu hari, mudah-mudahan lihat ini, karena ini live ini Bu, disiarkan seluruh dunia ini live ini, walaupun di kota yang ini, live ini Pak. Nah, suatu hari suaminya itu lagi pengen pulang dari kantor, pengen bendera itu berkibar, hiduplah Indonesia Raya. Paham Pak? Paham ya maksud saya nih? Pulang kerjalah kangen kayak bini. Ya Allah, Jakarta macet. Suruh supirnya, cepetan. Loh macet Pak. Supir kan nggak tahu nih, ya. Macet suruh cepetan. Kendaraan mobil cuma 20 km per jam. Sedangkan kecepatan benderanya 100 km per jam. Pening kepala kan? Nah cepet sampai rumah. Giliran sampai rumah lah ditunggu-tunggu. Subhanallah. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Istrinya habis pulang kerja tidak sempat bebersih. Masih pakai baju kedel. Tidur. Begitu suaminya mau mengibarkan bendera, keteknya bau remason. Aduh, selesai. Yang tadinya 100 km per jam, penurunan bendera merah putih. Itu Indonesia Raya. Paham Pak maksud saya? Ibu paham? Makanya ini penting melayani suami dimanapun, bagaimanapun keadaannya. Kalau suami mau, harus dilayani. Paham Bu? Bu? Ibu lagi sholat tahajud, lagi puasa sunnah, Senin Kemis. Puasa Senin Kemis itu hukumnya sunnah. Bagus gak? Bagus. Tapi bini kalau mau puasa, izin kayak suami.
Giliran izin hari Senin lah nyampe jam 5 sore, jam segini, sejam lagi buka, suami pengen. Bapak nih, ibu nih dibatalkan apa nunggu 1 jam? Bebulan. Tanggung Pak, gak boleh jawaban tanggung. Batalkan, dapat pahala puasanya, dapat. Ini yang ketawa kayaknya janda ini. Janda punya suami. Oh. Ya, semuanya. Nah, ini ajaran Nabi. Ini penting. Hijrah pertama saya nggak mau cerita jauh-jauh, tapi cerita rumah tangga dulu. Karena kita sering rusak di dalam. Kita keluar lihat bagus, di dalam kita tidak baik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ibu, Bu, saya cerita semalam bagaimana para istri-istri Nabi itu kalau sama suaminya itu, kalau sama Rasulullah itu baik sekali, manja, manis, manja, ya. Karena Rasulullah itu jarak sama Aisyah itu sangat jauh. Rasulullah umur 50 tahun, Aisyah umur Aisyah umur 9 tahun. 53 tahun fi riwayatin, satu riwayat umur 50 tahun. Jadi sangat sebentar. Nah, dalam kondisi seperti itu Rasulullah sangat romantis sebagai orang tua terhadap istri yang sangat muda. Istrinya sangat manja terhadap Rasulullah. Ada cerita ini. Cerita. Kita ini disuruh baik kayak suami, suami baik kayak bini. Bapak kalau bangunin bini diteriak, disiram apa ditepuk? Pak Rais, bini tidur pagi, suruh bangun sholat subuh, disiram, ditepuk, dilempar pisang apa? Biasanya tepuk. Oh, banyak juga Pak Rais, no? Jangan galak-galak, cium pipinya Pak. Cium pipinya. Sama juga suami kayak bini sama, bini kayak suami juga sama. Ini ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perubahan yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah kita. Mari kita hijrah. Kita hijrah, meningkatkan ibadah kita yang sholatnya belum 5 waktu, tambah 5 waktu. Belum sempat karena di laut, sholat di laut. Jangan pakai alasan sholat itu sebentar. Dan juga kita juga harus mengikuti ajaran-ajaran ulama-ulama kita, salafun sholihun, ulama-ulama yang terdahulu. Saya pengen, ini saya yakin di sini itu kalau disebut organisasi orang NU semua. Di sini tahlilan semua nggak Pak? Tahlilan? Pak, tahlilan nggak? Kalau ada orang meninggal tahlilan nggak? Apalagi ada Syekh Ja'far Siddiq, insya Allah bapak-bapak mendapatkan berkah dari beliau. Amin. Kita jaga itu. Jangan ada lagi masuk orang ke sini ngomong nganggung bid'ah. Ini haram. Itu tidak boleh. Kita jaga sama-sama. Setuju Pak? Jaga. Mana ada orang ngomong begitu, Bapak cukup jawab. Walaupun Bapak nggak punya dalil, nggak bisa dalil, Bapak bilang ini ajaran ulama kami. Tetap tahlil, tetap nganggung. Nganggung nggak ada hadisnya. Benar, karena zaman Nabi nggak nganggung. Nganggung cuma dari bangka. Ini tradisi, tapi tradisi baik agar kita silaturahmi. Tahlil jalan, nganggung jalan, kumpul-kumpul jalan, dangdutan jalan. Nggak apa-apa, memang dosa dangdutan. Ya Bapak, ya nggak boleh tuh mabok-mabokan. Kalau dangdutan boleh, tapi jangan joget seronok mabok. Ada orang joget dangdutan cuma jari doang.
Mana maksiatnya coba? Disebut malah ya. Terlalu mana? Yang penting jangan mabok, jangan juga maksiat. Ya nggak boleh maksiat. Ini orang NU tradisinya baik. Sholat ayo. Kalau ada orang yang belum sholat jangan dimarah, tapi diajak. Gak boleh kita marah-marah sama orang yang belum sholat, karena belum tentu kita juga lebih baik daripada dia di akhir hayatnya. Karena orang itu yang paling berbahaya, yang paling hebat adalah khawatimuhu. Di akhirnya, kalau akhirnya baik itu orang yang hebat. Ada orang kelihatan baik, begitu akhirnya plok, laginya kayak kotor, kan bahaya Pak. Betul nggak Pak? Ada kisah cerita. Manusia nggak boleh suudzon, buruk sangka sama orang. Contoh, di satu hari, di satu tempat, di satu daerah ada seorang ulama besar, kiai besar, pesantrennya besar, jamaahnya banyak, terkenal, sudah tua. Satu hari dia diundang ceramah di tempat yang jauh, waktu itu belum ada listrik. Ya, dia pakai obor, jalan kaki. Ketika pulang dari ceramah, kecapean. Sang ulama, sang kiai tadi duduk istirahat karena capek di warung remang-remang. Paham Pak? Warung remang-remang, paham? Kok kayaknya apa? Kalau kita nggak paham. Enggak ya. Warung remang-remang. Duduk sang kiai istirahat, tidak tahu kalau di belakangnya diskotik. Allah punya takdir beda. Sang kiai yang lagi duduk di terasnya dicabut nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Geger sekampung. Oh, kiai fulan bin fulan, ulama besar, santrinya banyak, matinya di warung remang-remang. Na'udzubillah min dzalik. Pandangan orang salah, padahal sang kiai cuma mampir duduk. Ada lagi pemabok, anak muda, suka gaplek, mahyong, remi, andongga dan lain sebagainya. Preman, tatonya banyak, habis mabok pulang sebelum subuh di masjid lagi tarahiman, ya arhamar rahimin. Dia keliengan di depan masjid, ada tai sapi keinjek sama dia. Seret, dia lihat sapinya, sapi. Lihat di sampingnya ada masjid. Dia berpikir karena maboknya setengah, karena maboknya pakai topi miring Pak, jadi agak sedikit miring lah ya. Setengah ingat ada masjid nih. Dia datang ke masjid, tujuannya apa? Cuci kaki. Kepleset kejedot tembok, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pas azan subuh, orang pada datang. Oh masya Allah, preman mati di masjid. Beda kayak kiai itu mati di warung remang-remang. Padahal yang kiai cuma numpang duduk, yang preman cuma numpang cuci kaki di masjid. Maka kita tidak boleh suudzon, buruk sangka. Nggak boleh buruk sangka. Makanya kita jarang, kita kalau ada orang meninggal itu selalu ngomong ahadil mayyit khair. Kalau perempuan ahadil mayyitati khair, baik. Suruh disaksikan apakah jenazah ini baik. Nggak tahu di sini sama ya Pak? Ya, ditanya nggak? Ibu bapak ini jenazah disaksikan baik gitu. Biasanya begitu. Kalau di Pangkal Pinang, di yang lain-lain begitu. Jauh gitu. Menurut tidak ada. Kalau tidak ada biasanya tuan rumahnya cuma ngomong, kalau ada salah minta maaf. Ada nggak? Itu ada salah minta maaf.
Yang punya utang jangan minta dibayar. Ada begitu? Oke, adanya silakan datang ke ahli waris. Nah itu sama. Maksudnya apa? Agar kita tidak suudzon sama yang meninggal. Nggak ada yang tahu dia meninggalnya baca syahadat apa tidak, la ilaha illallah apa tidak. Walaupun dia kelihatannya nggak sholat, kita nggak boleh. Oh masuk neraka, nggak boleh. Kita harus bersuudzon, baik sangka agar orang ini juga kita ketika meninggal juga orang baik sangka sama kita. Orang yang hidupnya suka suudzon, matinya juga disuudzoni. Paham Pak? Orang yang suka nuduh orang lain jangan dituduh lagi. Hati-hati, ya. Makanya kita ini harus kumpul sama orang baik. Almar'u ma'aman ahad. Manusia itu akan dikumpulkan sama orang baik. Walaupun kita tidak baik, tapi kalau kumpulnya orang baik, insya Allah selamat dunia akhirat. Kita alhamdulillah Bapak di sini walaupun di satu pulau tapi ada seorang ulama besar, Syekh Ja'far Shadiq. Saya habis maghrib nanti mau ziarah ke situ. Tolong antar saya, Pak Rais. Enggak jauh kan? Nah, saya minta ziarah. Kalau mau bareng-bareng, ayo habis maghrib kita ke sana bareng-bareng kita ziarah ke Syekh Ja'far Shadiq. Nah, kita harus kumpul sama orang baik. Paling tidak kita dapat berkahnya, dapat syafaatnya. Paham Pak? Kita nggak baik, tapi kita cinta sama orang baik. Cinta saja cukup. Cinta apa? Cinta. Cinta itu gimana? Jangan ngomongin keburukannya. Kalau ada orang baik, jangan ngomongin keburukannya. Karena kalau ada orang baik, orang soleh, ibu omongin keburukannya, bapak ngomongin keburukannya, dia tidak balas, tapi Allah yang balas. Tapi kalau ada orang baik, sampean husnudzon, sampean baik sangka dia orang baik, aku saksikan dia orang baik, Allah akan balas kebaikan kepada kita. Mungkin baru amal kita yang berantakan, sholat jarang-jarang, sering lupanya, mudah-mudahan masih ada secercah cahaya yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Maka kita ini kudu sering husnudzon, baik sangka sama orang. Kalau ada orang yang suka ke masjid, jangan dibilang tumben, rajin amat. Atau orang yang baru sadar, lama nggak ke masjid, baru ke masjid pakai peci, wah kerasukan jin mana? Jinnya kamu, Dun. Setannya kamu. Orang yang mau ke masjid masih digoda, tumben. Ini setannya itu kita, ya. Jadi kalau mau lihat setan kayak apa wajahnya ya tinggal ngaca. Tes mati ya. Tes. Tapi pengaruh ke mic ini. Matikan dulu. Cek. Udah nggak usah pakai mic, nggak apa-apa kedengeran. Ya. Oh. Nggak ada bapak sehat. Udah nggak usah pakai mic. Memang harus dicabut dulu baru colok lagi biar fresh. Ya. Cas lagi. Jadi gitu Bu, kita harus husnudzon. Saya mau cerita sama bapak-bapak, cerita ini di mana-mana saya ceritakan. Ada sahabat namanya Abdullah bin Sultan. Siapa namanya? Abdullah bin Sultan, bukan Rais, bukan. Abdullah bin Sultan. Sahabat Abdullah bin Sultan ini terkenal preman, suka mabok, sabung, main gat, mahjong, ceki-cekiu.
Ceki-ceki apa ceki-ceki? Kartu aja. Oh, main kartu itulah pokok. Sehingga waktu meninggal, seluruh sahabat tahu kalau dia itu preman, suka ganggu sahabat, gak ada yang datang. Bahkan Rasulullah tidak datang. Karena kalau Rasulullah sudah gak datang, gak ada satu sahabat pun yang datang. Tapi subhanallah, malaikat Jibril turun kasih tahu, Muhammad, itu sahabatmu Abdullah bin Sultan meninggal, kau datang, kau urus jenazahnya, kau mandikan, kau kafani, kau sholatkan, kau kuburkan. Kaget Rasulullah, langsung instruksinya dari langit. Padahal orang-orang tahu semua ini preman, sekampung tahu ini preman. Instruksi dari langit turun. Kemudian Rasulullah langsung berangkat. Begitu berangkat, Rasulullah di depan rumahnya jalannya jinjit. Nih kayak gini, kakinya ujung jemari jinjit. Ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau jinjit? Wahai sahabatku, kakiku tidak ada tempat di halaman rumah Abdullah bin Sultan, penuh oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka kita cukup cinta. Cinta ulama, cinta kiai. Ada seorang Badui datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Orang kampung, bukan S1, bukan S2, bukan NCMA, bukan doktor, bukan profesor, orang desa nggak sekolah, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datang kiamat? Padahal di situ ada sahabat-sahabat besar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat lain. Ini tiba-tiba orang desa yang nggak dikenal tanya, ya Rasulullah, kapan datang kiamat? Kaget sahabat. Seakan-akan orang ini persiapannya sudah cukup. Orang kalau ngomong kapan kiamat berarti persiapannya sudah cukup. Kaget. Kemudian Rasulullah bertanya, ma'a'tadta laha, hai rajul, apa yang sudah kau persiapkan sampai kau tanya kapan datangnya kiamat? Kata Rasulullah. Kemudian dia menjawab, ya Rasulullah, aku nggak punya persiapan apa-apa. La min salatin wala saumin, termasuk sholatku biasa-biasa saja, 5 waktu. Tahajud ya nggak nyampe kepala jidat hitam-hitam Brahman, enggak. Sholatku biasa-biasa saja, puasaku ya biasa. Terus apa yang kau siapkan, hai fulan? Ma'adatta laha. Dijawab oleh orang kampung tadi, walakinni uhibbuka ya Rasulullah, aku hanya punya persiapan cintaku padamu luar biasa ya Rasulullah. Aku bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah wa anni uhibbuk, dan aku cinta padamu. Kalau ada orang ngomongin kau, aku nggak terima. Ada orang jelekin kau, aku nggak terima. Aku cinta padamu. Kalau ada orang membicarakan keburukan kepada kau, aku nggak terima. Sekarang Rasulullah sudah tiada. Yang ada siapa? Ulama-ulamanya, para kiai-kiainya, ulama-ulamanya yang soleh, yang ilmunya bergaris sampai ke Rasulullah. Kalau ada yang menjelekin, Bapak harus doakan mudah-mudahan orang itu dapat hidayah, sehingga mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Maka ketika orang itu ngomong, saya hanya punya cinta ya Rasulullah, Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai, artinya dia bersama Rasulullah di surga. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam
ketua NU. Orang NU, dulu kita ini orang tua-tua kita bilang kalau yang suka tahlil, yang suka wirid NU, begitu betul nggak Pak? Betul Pak? Yang suka kalau tahlil NU, betul Pak? Ya, saya ketua NU Bangka Belitung. Saya sampaikan ke bapak-bapak, kita ini di NU yakin dan menghormati ulama-ulama kita, bahwa ulama-ulama kita ini ilmunya dari gurunya ke gurunya sampai kepada Rasulullah. Walaupun guru kita cuma ngaji di tikar, guru kita nggak pakai jas, nggak pakai dasi, cuma pakai sarung kededer, tapi ilmu ulama kita tidak main-main. Hati-hati. Coba ulama-ulama kita kan santai-santai, paling baju koko, nggak pakai tung-tung kayak Sunan Bonjol atau Pangeran Diponegoro, ya biasa-biasa baik. Tapi kita wajib cinta kepada mereka. Bagaimana Bapak cinta? Kirimkan Fatihah. Bapak yang di sini ada Syekh Ja'far Siddiq, kalau habis sholat, tahlil, jangan lupakan berikan hadiah Fatihah. Saya aja orang jauh baru datang langsung saya kirim Fatihah. Paham ya Pak ya? Itu harus kita rawat. Tradisi ini, kebiasaan ini, menghormati guru-guru kita harus kita jaga. Orang Islam ini kalau di NU nggak ada penghormatan terakhir. Kalau pahlawan itu ada, jenderal kalau meninggal ada penghormatan terakhir, hormat senjata, krak, gitu. Kalau kita tidak ada penghormatan terakhir, meninggal pun kita tetap menghormati dengan mengirimkan doa Al-Fatihah. Kita harus begitu. Cari guru-guru yang santun. Jangan ada kiai, kalau Bapak lihat TV, kiai yang sukanya menghujat orang. Gak usah belajar. Dia aja cuma menghujat orang, mengkafir-kafirkan orang. Gak usah dengar. Ya. Masa kiai menghujat orang, menghina orang, mencaci maki orang. Nah itu bukan kiai. Apalagi kadang-kadang cuma penjual obat. Ya. Mondok nggak pernah, cuma motivator khusus 3 hari lah jadi kiai, panggilannya Buya, taipong, kadang-kadang ngeri, sombong bener. Mondok nggak pernah, nggak punya guru, manggilnya bener. Kita ini kalau Bapak punya guru pegang erat, azu bin nawajib, gigit dengan gigi gerahamu. Jangan sampai lepas. Kalau lepas Bapak lepas gerbong. Siapa yang ngasih syafaat? Paham maksud saya Pak? Artinya Pak, ayo kita bareng-bareng di Jamiah Nahdlatul Ulama. Saya akan datang lagi ke sini insyaallah. Kita sama-sama membangun pengajian. Kalau Bapak mau, saya mau datang ke sini, jadwalkan saja. Sebulan sekali saya siap, makan enak. Ya, kayak kawan-kawan, ya. Saya siap pilih kemana saja menjaga ini, karena sekarang ini banyak. Kalau di kampung mungkin belum, di Pangkal Pinang juga apa-apa kapur. La ilaha illallah. Serem sekali agama ini. Agama ini santun, damai, menjaga, menghormati, ya, sama ulama-ulama kita. Kita kalau salaman cium tangan, kalau panen ubi kasih ubi ke kiai, ke ustad. Kalau panen sawit kasih duit sawitnya, jangan kasih sawit. Kalau panen jeruk kasih jeruknya. Kalau lagi dapat ikan banyak kasih ikannya. Ini kita, Pak. Kita yang dulu itu begitu sudah mulai hilang. Kita sudah mulai hilang yang seperti itu di mana-mana. Sudah mulai nggak ngormatin guru ngaji kita. Loh, kalau Bapak nggak ngormatin guru ngaji kita, siapa yang selamat? Siapa yang mau nyelamatin? Sama guru saja tidak hormat. Sama guru nari bayar kursus mahal.
sama guru bahasa Inggris mahal, pertemuan seminggu 2 kali, sama guru ngaji seikhlasnya. Ada TPA di sini. Ada. Di sebelah. Berapa gajinya? Tuh, tadi ibu tutup berapa? Ini Ustazah. Mana berapa gajinya? 250.000. Sebulan 250.000. Matilah kita. Itu masih hidup ustazahnya. Zaman sekarang pulsa sudah 100.000 sebentar, nonton YouTube itu cuma setengah hari habis. Tapi gemuk ya ibu ya. Barokah. Berkah alhamdulillah. Saya minta tolong, walaupun 200.000 ikannya dikasih. Kalau lagi dari pangkalan beli bakso kasih sebungkus. Kalau punya roti kasih. Begitu Pak, ya Pak ya? Kita mulai lagi, ayo bangkit kembali. Kita hidupkan rukun. Kita hidupkan saling menghargai. Supaya apa? Ustazahnya ngajarnya benar-benar. Lo kalau mau ngajar perut lapar, pinter nggak muridnya? Budu. Bukan nggak lagi. Budu. Kan bukan malaikat. Ya, makanya kasih. Nah ini mari kita hidupkan bareng-bareng. Ya, nanti kita sama-sama. Kalau ada yang mau mondok, ayo. Yang nggak punya duit ngomong. Patungan. Cuma ngomong ke saya ya repot lah ya. Saya kiainya, saya yang bayarin, saya ngajar. Ya. Ngomong itu patungan. Kalau susah nih ada ketua Lazisno. Nih bagian pengumpul zakat infak sedekah. Yang sekolah nggak punya biaya, nanti dia akan pasang kotak di sini. Habis melaut, cep sedekah 20.000. Habis melaut, cep 5.000. Untuk apa? Untuk menyekolahkan agar ada ulama yang menggantikan Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Ja'far Shiddiq yang ada di sini. Karena saya nggak mau di sini, gua di Pangkal, ngamuk orang Pangkal nanti. Ya. Tapi gua akan datang lagi ke sini. Dari mana? Untuk menggenerasikan Ja'far Shiddiq berikutnya. Entah Ja'far Shiddiq bin Rais, entah Ja'far Shiddiq bin Udin, entah Ja'far Shiddiq bin siapa. Saya akan didik. Kami sama-sama ayo pondokin bareng-bareng belajar ngaji. Ya, mana kita? Ayo, pasti ada generasinya. Dari sini harus ada. Ada. Kalau ada ulamanya di sini, saya yakin pulau yang kecil ini yang kalau mau nyebrang saja dari jam 8 jam 5 baru nyampe. Itu nanti tidak ada begitu, akan rame dikunjungi orang. Karena ulama itu mutiara, ulama itu diamond berlian, harganya tidak ada tandingannya, gak bisa dikuruskan dengan rupiah. Kalau kita soleh, ayo saya akan besarkan nama Syekh Ja'far Shiddiq yang akan di sini bersama teman-teman NU. Kita akan bikin tradisi di sini. Setuju, Pak? Ngadain haul nanti di sini. Tapi ibu siapin makanannya. Nggak usah politik. Para awas nih politik. Orang politik ini bergula. Cuma 5 tahun nggak dapat apa lagi, Kak. Udah nggak, Pak? Mendikasih diambil. Tapi nyoblos terserah Bapak. Coblos istri sendiri dulu. Paham ya? Kenapa saya ngomong begini? Kadang-kadang orang politik untuk kepentingannya mengadu domba warga kita. Dukung tuh. Dukung tuh. Kalau bisa kita sepakat. Dari sini satu orang calonkan anggota dewan. Sepakat kita coblos dia saja. Jangan nak nyalon gale-gale. Akhirnya nggak ada wakilnya, nggak dapat kita. Paham maksud saya, Pak? Nggak usah ribut-ribut nanti. 5 tahun ya, nanti gantian Bu yang maju. Ya sudah, gantian aja. Kan enak jadi orang Islam. Setuju, Pak? Nah, mari kita nanti habis maghrib. Saya minta bapak-bapak ikut saya ziarah ke situ. Siap, Pak? Awas nih, kita jauh-jauh nih, ayo kita ziarah bareng-bareng ke Syekh Ja'far Shiddiq.
dan kita akan hidupkan haulnya. Kalau ada yang menghidupkan, kami orang NU punya tanggung jawab menjaga tradisi para ulama, para wali-wali Allah yang ada di muka bumi ini, para pejuang negeri ini, mereka yang meneteskan darah untuk negeri yang kita cintai. Kita hari ini cuma menikmati dan cuma bisa disuruh bersyukur. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.